cara orang Jepang membersihkan rumah rapi, bersih, minimalis. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Melihat tumpukan cucian yang sudah setinggi menara seluler, ditambah mainan anak yang berceceran seperti ranjau darat, pasti membuat tensi darah ibu naik turun setiap pagi. Padahal, kalau kita melihat tren rumah minimalis di media sosial sekarang, rasanya kok adem banget ya melihat rumah orang Jepang yang isinya cuma sedikit tapi sangat rapi dan fungsional. Ada sebuah artikel kesehatan mental yang menyebutkan bahwa lingkungan yang berantakan itu sebenarnya adalah cermin dari pikiran yang sedang semrawut. Makanya penting banget buat kita belajar rahasia mereka. Kita akan bahas bagaimana cara orang Jepang membersihkan rumah agar menjadi tempat yang tenang tanpa harus membuat kita merasa seperti sedang ikut latihan militer setiap hari. Mari kita selami rahasia di balik rumah rapi, bersih, minimalis yang selama ini membuat kita semua merasa iri sekaligus penasaran setengah mati. Mindset orang Jepang itu sebenarnya sederhana sekali karena mereka menganggap rumah adalah cermin diri, sehingga membersihkan lantai sama artinya dengan membersihkan jiwa. Mereka tidak menganggap beberes sebagai beban berat melainkan sebuah ritual syukur atas tempat berteduh yang sudah melindungi keluarga dari panas dan hujan selama ini. Kalau kita kan kadang membersihkan rumah sambil ngomel karena merasa jadi satu-satunya orang yang paling rajin, sementara yang lain cuma bisa bikin berantakan saja. Bagi mereka, setiap barang harus punya rumahnya sendiri sehingga tidak ada lagi benda yang telantar di atas meja atau kursi tanpa tujuan yang jelas. Bayangkan kalau remote televisi atau kunci motor punya kamar sendiri, pasti kita tidak perlu teriak melengking setiap pagi cuma buat mencari benda sekecil itu. Ibu pasti ingat dengan perjuangan luar biasa dari tokoh Oshin dalam serial drama Jepang legendaris yang sempat sangat populer di televisi kita pada era tahun 90-an itu. Film Oshin ini menceritakan perjalanan hidup seorang wanita bernama Shin Tanokura yang berlatar belakang di Jepang pada awal abad ke-20, mulai dari masa kecilnya yang miskin hingga sukses. Lokasi syutingnya banyak mengambil keindahan daerah Yamagata yang bersalju dan menceritakan betapa tangguhnya perempuan Jepang dalam menjaga kehormatan serta kebersihan rumah mereka. Di film itu kita bisa melihat bagaimana cara mereka mengelap lantai kayu sampai mengkilap hanya dengan menggunakan kain basah sambil berlutut dengan penuh ketelatenan. Meskipun hidup dalam kekurangan dan tekanan yang sangat berat, rumah mereka digambarkan tetap tertata rapi karena bagi mereka kebersihan adalah bagian dari harga diri. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari sana adalah ketegasan dalam memilah barang, atau sering kita kenal dengan istilah decluttering, agar tidak ada lagi penumpukan. Orang Jepang itu sangat percaya kalau barang yang sudah tidak dipakai selama 1 tahun itu sebenarnya sudah kehilangan nyawanya di rumah kita dan lebih baik dilepaskan. Kalau kita biasanya masih suka menyimpan baju kekecilan dengan alasan siapa tahu besok badan mendadak jadi sekecil lidi lagi. Padahal itu cuma menambah sesak lemari. Contoh logisnya adalah kalau ibu punya 10 daster tapi yang dipakai cuman itu saja, lebih baik sisanya diberikan kepada orang lain yang lebih butuh. Dengan meminimalkan jumlah barang, otomatis waktu yang kita pakai untuk mengelap dan menyapu jadi berkurang drastis sehingga kita punya waktu lebih buat sekadar selonjoran sambil minum teh. Selanjutnya adalah teknik membersihkan dari atas ke bawah dan dari dalam keluar agar debu tidak jatuh ke area yang sudah terlanjur bersih dan kinclong. Ini adalah cara cerdik supaya kita tidak kerja 2 kali seperti saat kita menyapu lantai dulu, baru kemudian membersihkan sarang laba-laba di langit-langit rumah. Orang Jepang juga sangat memperhatikan detail terkecil seperti sela-sela jendela dan pojokan ruangan yang biasanya kita lewati begitu saja karena merasa tidak terlihat tamu. Mereka menggunakan prinsip 1 masuk 1 keluar
Yang artinya setiap kali kita membeli satu barang baru, maka harus ada satu barang lama yang keluar dari pintu rumah. Ini sangat logis buat menjaga supaya volume barang di dalam rumah tetap stabil dan tidak meledak seperti tumpukan kertas koran lama di gudang belakang. Lalu ada kebiasaan membersihkan seketika tanpa menunda-nunda, karena tumpukan pekerjaan kecil yang tertunda akan berubah menjadi monster besar yang sangat menakutkan di akhir pekan. Contohnya saat kita melihat tumpahan kecap di dapur. Langsung lap saat itu juga sebelum dia mengering dan butuh tenaga ekstra untuk menggosoknya sampai tangan pegal. Ibu juga bisa meniru cara mereka yang selalu mengembalikan barang ke tempat asalnya segera setelah digunakan, agar tidak ada drama mencari gunting sampai ke kolong tempat tidur. Kebiasaan ini kalau diterapkan secara konsisten akan membuat rumah selalu terlihat siap menerima tamu kapan saja tanpa perlu panik menyembunyikan baju kotor di dalam mesin cuci. Memang butuh disiplin tinggi, tapi hasilnya rumah kita akan terasa lebih lapang dan membuat napas jadi terasa jauh lebih ringan. Kesimpulan dari semua ini sebenarnya bukan tentang seberapa canggih alat pel yang kita punya, tapi tentang seberapa besar kemauan kita untuk menyederhanakan hidup dan isi rumah. Kita kadang terlalu fokus ingin punya rumah seperti di film, tapi lupa bahwa yang paling utama adalah kenyamanan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Mari kita sedikit melakukan autokritik karena mungkin selama ini kita terlalu hobi mengoleksi barang diskonan yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan hanya karena lapar mata. Memang sulit untuk langsung berubah jadi sebersih Osin dalam semalam. Tapi setidaknya kita bisa mulai dari satu laci dulu hari ini agar beban pikiran berkurang. Optimislah bahwa setiap langkah kecil yang ibu lakukan untuk merapikan rumah adalah bentuk cinta yang paling nyata untuk keluarga tercinta. Mungkin rumah kita tidak akan pernah sepi dari suara teriakan anak atau tumpahan remah biskuit. Tapi setidaknya kita punya sistem yang membuat semuanya lebih mudah dikendalikan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kalau hari ini belum sempat menyikat kamar mandi sampai mengkilap karena kesehatan mental ibu jauh lebih berharga. Bebereslah dengan hati yang gembira sambil membayangkan rumah yang rapi akan membawa keberuntungan dan aliran rejeki yang lebih lancar ke dalam keluarga kita. Kita adalah ibu rumah tangga yang hebat, yang selalu punya cara untuk menyulap kekacauan menjadi keteraturan dengan sentuhan tangan yang ajaib. Semangat terus buat semua pejuang kebersihan rumah, karena rumah yang bersih adalah surga kecil yang akan membuat kita betah berlama-lama di dalamnya. Selamat memulai perjalanan minimalis, ibu, dan rasakan sendiri keajaiban yang akan terjadi pada kedamaian hati serta kebahagiaan seluruh penghuni rumah. Demikian, terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, Bu Ibu semua.